Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Hadirin mukalla Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku semuanya, maka kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara mematikan diri dengan benar. Bagaimana cara meleburkan diri dengan benar, dengan simple. Bagaimana cara mentiadakan diri. Sehingga apa? Sehingga kita ini bisa keluar daripada kesombongan, keakuan kita, keangkuhan. Ya. Maka saudara-saudaraku, kesombongan, keakuan, ini adalah penyakit yang sangat-sangat berbahaya. Ini penyakit yang sangat berbahaya. Maka inilah yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga kita ini tidak bisa melihat Allah yang sangat nyata, saudara. Maka perlu diketahui bahwa iblis itu dikeluarkan daripada surga karena kesombongan. Ini simbol ya, simbol. Iblis itu dikeluarkan daripada surga daripada kesombongannya. Dikeluarkan dari surga karena kesombongan, takabur. Simbol ini, simbol. Maka mana mungkin orang yang sombong atau iblis dimasukkan ke dalam jannah? Tidak mungkin. Iblis saja dari dalam surga dikeluarkan karena kesombongannya, apalagi kita ini. Nah, ini simbol ya, banyak makna metafora di sini. Mana mungkin kita ini masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala atau masuk dalam jannahnya, ataupun masuk dalam ilmu ma'rifat. Didudukkan di ilmu ma'rifat. Nah, seperti itu. Jadi kalau iblis atau sifat-sifat iblis tidak akan dimasukkan ke dalam ilmu ma'rifat. Tidak akan didudukkan di ma'rifat. Bagaimana kita bisa ini, bisa keluar daripada diri, keakuan diri kita, ataupun bisa keluar daripada kesombongan kita, keangkuhan kita, rasa ego kita. Bagaimana caranya? Maka saudara-saudaraku, sebelum kita membahas masalah ini, ada yang perlu diperhatikan. Yang perlu diperhatikan ini betul-betul harus dipahami. Perhatikan, zat adalah diri. Diri yang sebenarnya adalah rupa zat atau zat Allah. Diri yang sebenarnya adalah zat Allah. Sifat adalah rupa insan. Jadi rupa kita ini, rupa insan ini adalah rupanya ruh. Sifatnya. Kalau nama kita ini, nama insan ini adalah nama Allah. Af'al kita ini adalah perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Mazharnya zat, sifat, asma dan af'al ada pada insan kamil. Maka kita mengetahui ya, semua daripada tubuh kita ini, tubuh, hati, nyawa, rahasia, itu adalah kepunyaan Allah. Nyatanya mazharnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bawa ke 7 sifat ma'ani, ketika kita bawa kepada 7 sifat ma'ani, 7 sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, kita akan tahu di situ. Jadi apabila kita bawa ke 7 sifat ma'ani itu, ya, yang pertama kudrah, artinya kuasa.
kuasa. Di sini kuasanya Allah yang maha kuasa. Kita ini ya la haula wala quwata tidak punya kuasa apa-apa. Yang kedua, iradah. Apa artinya? Kehendak. Kehendak. Siapa yang punya kehendak? Allah yang berkehendak. Allah yang berkehendak. Allah lah yang maha berkehendak. Ini pakai rasa, bos. Pakai rasa. Bukan difikir. Yang ketiga, ilmu. Ilmu kita ini, atau tahunya kita ini, itu adalah ilmunya Allah. Allah yang maha ilmu. Allah yang maha berilmu. Allah yang maha mengetahui. Yang keempat, sifat hayat. Allah yang memberi hidup. Allah yang hidup. Yang hidup adalah Allah. Kita tidak punya hidup. Allah yang maha hidup. Ini pakai rasa. Dirasakan dulu betul-betul. Bukan hanya dihafal ini, 7 sifat ini. Dirasa. Siapa yang hidup? Yang kelima, sama. Artinya mendengar. Siapa yang mendengar? Allah yang mendengar. Ini sifat Allah. Allah yang mendengar. Ini sifat Allah. Kita tak punya pendengar. Tuli. Yang keenam, basor. Artinya melihat. Siapa yang melihat? Allah melihat. Allah yang melihat. Allah yang mempunyai sifat basor. Perhatikan ini. Yang ketujuh, kalam. Artinya berkata-kata. Siapa yang berkata-kata? Dialah yang berkata-kata. Bukan kita. Kita tak punya apa-apa. Kalau kita saja mau merenung, pakai rasa zauq. Merenung 7 sifat Allah ini. 7 sifat ma'ani ini. Itu sangat nyata-nyata, senyata-nyatanya berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi yang berbahaya di sini, yang jadi masalah di sini, karena kita yang mengaku itu, kita ini dan itu, kita ini dan ini, kita ini itu, padahal bukan kita. Inilah kesombongan terbesar. Inilah keakuan terbesar. Inilah yang membatalkan syahadat, saudara-saudara. Ini yang harus dihindari. Kesombongan, keakuan, keegoan. Jangan pernah merasa hidup, merasa ada, dan sebagainya. Kesombongan ini yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan diampuni. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa keluar daripada kesombongan ini, keakuan ini? Bagaimana caranya? Nah, maka itu tadi, saudara harus pahami, kita harus pahami yang mendengar, yang berbuat, yang melihat, yang berkata-kata itu adalah Allah, bukan kita, bukan kita. Adalah Allah sendiri. Tapi hati-hati, jika tidak betul-betul memahami ini, fatal. Fatal kalau tidak memahami. Jangan sampai apa? Kita ini salah paham. Artinya apa? Kita ini salah paham, lalu kita ini mencuri, kemudian kita mengatakan, ini Allah yang mencuri. Hati-hati. Oh, ini yang berkuasa, yang berkehendak Allah. Kalau yang mencuri ini Allah. Ini hati-hati. Hati-hati. Karena memang secara hakikatnya itu adalah semua perbuatan Allah. Itu kuasa dan kehendak Allah. Semua adalah perbuatan Allah. Namun jangan dikatakan bahwa Allah yang mencuri. Karena kenapa? Zat itu dengan sifat itu berbeda. Yang memberikan sifat ini adalah zat.
Tapi yang ada sifat pada manusia ini, ya, itu daripada Allah. Memang betul, tapi jangan pernah mengatakan keburukan-keburukan disetarakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Keburukan, ya, itu tidak boleh disetarakan dengan Allah. Karena kenapa? Kita ini adalah rahasianya. Sekalipun Allah itu yang berbuat, ya, kita harus menutupi karena kita ini rahasianya. Al insanu sirri wa ana sirru. Insan itu rahasiaku dan tiada lain daripada aku. Saya ulangi, sekalipun itu baik dan buruk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi keburukan ini tidak boleh disandarkan kepada Allah. Adab, menutupi. Karena insan itu rahasianya Allah. Insan inilah yang menutupi rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makom penelanjangan Tuhan, saudara-saudara. Jangan sampai kita keliru seperti itu. Jadi adab kepada Tuhan, ya, adab kepada Allah itu harus betul-betul dijalankan dengan baik. Jangan sampai kita ini kurang ajar membuka rahasia, nah, kepada orang-orang yang tidak paham itu. Maksudnya kita buka semua bahwa itu semua kemudian disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Adabnya tidak ada. Makanya orang belajar tauhid itu harus memurnikan tauhid, harus beradab, harus berakhlak. Ujung-ujungnya orang itu belajar tasawuf untuk menyempurnakan dia punya akhlak. Bukan kita belajar semakin rusak. Seperti itu, saudara-saudara. Jangan sampai. Jadi ini perlu dipahami. Jangan mesti-mesti kita mengatakan bahwa itu semua adalah perbuatan Allah. Disandarkan perbuatan-perbuatan buruk kita, semua adalah perbuatan Allah. Jangan. Makanya saya bilang tadi, hati-hati belajar ma'rifatullah. Hati-hati. Ibarat berjalan di atas keris, tergelincir sedikit, itu bisa tergores. Berbahaya, saudara-saudara. Maka zat dengan sifat, ya. Sifat ini bisa ada kalau ada zat. Sifat ini bisa nyata kalau ada zat. Nah, nyatanya zat kepada sifat. Zat ini ingin menyata. Zat ini ingin menyata kepada sifat. Seperti itu. Sifatnya ini adalah sifatnya sendiri, bukan kita. Nah, jadi menjadi khalifah, pengganti utusan untuk menggantikan, untuk menyatakan sifat-sifat Allah, untuk menyatakan kebaikan-kebaikan Allah di bumi. Jadi bagi orang-orang yang tidak tahu atau iblis-iblis yang belum tahu Allah, belum tahu mengenal Allah, belum didudukkan di ma'rifatullah, ini tutup. Jangan sampai kita mengatakan bahwa semua perbuatan buruk itu adalah perbuatan Allah. Kalau kita ucapkan, tapi di dalam rahasia, di dalam ilmu rahasia, di dalam ilmu hakikat, baik dan buruk tidak ada lain. Karena kudroh iradah, kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia ini, insan ini, la haula wala quwata illa billahnya kepada zat. Namun, itu tadi, hati-hati, jangan disebut. Karena batal ma'rifatnya, batal. Ma'rifatnya itu batal. Nah, jadi begitu saudara-saudara. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala pertemuan singkat kita ini. Semoga semuanya dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.